Keberadaan komunitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup. Mulai dari komunitas seni, budaya, olahraga, hingga para pecinta dan pegiat yang dengan sepenuh hati menekuni bidangnya selama bertahun-tahun. Mereka bukan hanya berkumpul, tapi membangun semangat, nilai, dan identitas bersama. Kato Komunitas hadir sebagai ruang untuk merayakan semangat kolektif ini. Sebuah konten yang tak sekedar mengulas tetapi juga mengapresiasi, menyuarakan dan membagikan kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana komunitas-komunitas ini tumbuh, bertahan, dan terus konsisten menjaga api kecintaan mereka meski zaman terus berubah. Kato Komunitas menyalakan semangat merayakan komunitas. Baik teman-teman, teman Kato, malam ini kita punya bintang tamu yang luar biasa. Nah, di mana bintang tamu kita malam ini merupakan seorang atlet kebanggaan Kabupaten Pasaman. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, ada Bro Erit Martahiret. Betul? Betul. Oke. Selamat malam Bung Erit atau Bro Erit lah ya saya manggilnya ya. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Saya excited ngelihat jaketnya saja keren. Buat teman-teman Kato ya. Nah, di sini Bro Erit ini merupakan atlet yang tidak bisa dikatakan atlet apa ya? Atlet yang kelas tingkat kabupaten nggak bisa lagi nih saya bilangnya, karena beliau ini prestasinya itu luar biasa. Nah, kita akan kenal lebih dekat lagi siapa itu Bro Erit. Nah, oke, Erit, siapa sih sebenarnya Erit ini Martahiret? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Erit Martahiret. Adapun pertanyaan abang tadi apa itu Martahiret? Martahiret adalah anak terakhir yang lahir di bulan Maret. Oke, ternyata itu namanya. Berarti memang asli Pasaman ya? Siap, asli Pasaman. Karena kenapa namanya Erit ini teman Kato, bukannya kenapa selalu dianggap bukan orang Pasaman. Nah, Rit, aslinya orang mana, Rit? Oke, baik. Aslinya kedua orang tua saya itu berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian kedua orang tua saya hijrah ke Pasaman sekitar tahun 90-an ya. Waktu itu saya belum lahir. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menjadi warga Pasaman. Warga Pasaman, KTP Pasaman ya? Iya dong. Nah, kalau boleh tahu berapa orang bersaudara dan juga mungkin tanggal lahirnya apa? Teman Kato juga pasti bakalan bertanya tanggal lahirnya nih tanggal berapa gitu. Nah, baik, saya akan menceritakan sedikit latar belakang keluarga saya ya. Saya itu mempunyai saudara banyak. Berapa tuh? Itu ada 5 pasang. 5 pasang. 5 perempuan dan 5 laki-laki. Wow. Dan kebetulan saya adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara. Saya lahir pada 11 Maret tahun 2000. Tahun 2000. Okay. Wah, masih muda. Masih muda. Oh, jadi umur sekarang 25 ya? Yes. 25. Oke. Sekolahnya nih, Rit. Dari sekolahnya mungkin bisa diceritain dari pendidikannya. Pendidikan pertama saya itu di SD 12 Negeri Tanjung Betung. Kemudian SMP saya SMP 1 Rawa Selatan. Yeah. Dan SMA saya itu SMA 1 Padang Lugur, cuman sampai kelas 1 doang ya. Kemudian kelas 2-nya saya pindah ke SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping. Oke. Nah, Rit, ceritain lagi dong tentang ini apa ya, pertanyaan. Ini kita ngobrol santai aja ya. Oke, Bang. Nah, ngobrol santainya apakah di dalam keluarga Erit ada yang atlet juga?
Oke, baik. Dari latar belakang keluarga saya itu nggak ada atlet, Bang. Oke. Atlet itu dilahirkan dari saya sendiri. Oh, berarti Erit yang membuka dari yang 5 pasang itu ya? Betul, Bang. Ternyata oke. Nah, sekarang prestasi awal biar teman Kato yang ada di dimanapun berada nih. Nah, biar tahu apa aja sih prestasi dari Erit Marta Herit ini. Baik, malam ini saya akan menceritakan ya. Awal dari dasar saya menjadi seorang atlet atletik lempar lembing. Baik, itu berawal dari 2017. Pada saat itu saya duduk di kelas 1 SMA. Jadi awalnya saya itu seorang atlet voli, bisa dikatakan sudah mewakili Pasaman lah untuk tingkat Sumatera Barat. Dan pada saat itu kebetulan saya masih kelas 1 SMA, Bang. Jadi guru saya itu lebih mendahulukan kakak kelas saya karena otomatis kelas 3 dia nggak bisa ikut lagi kan. Jadi akhirnya saya mengalah. Itu pun saya amat sedih, Bang. Sampai saya menangis pada saat itu. Dan saya kecewa sama guru saya pada saat itu. Kemudian tanpa berputus asa, saya mencari alternatif lain. Dan kebetulan saya juga penasaran apa itu lempar lembing. Jadi akhirnya saya ikut seleksi untuk lempar lembing ini untuk mewakili sekolah saya ke Lubuk Sikaping antar SMA Pasaman ya, Bang. Dan alhamdulillah disitulah dimulai awal dari prestasi saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 se-Kabupaten Pasaman. Baru main udah juara 1 se-Kabupaten Pasaman. Aduh, ngeri nih teman Kato. Alhamdulillah. Nah, oke, tadi bilangnya berarti atletik dulu, ya kan? Atletik dulu, terus baru volley dulu, terus baru lihat atletik dan baru lihat lempar lembing. Oke. Lempar lembing ini nih menarik nih. Kenapa lempar lembing? Oke. Jadi gini, Bang. Saya itu di kalangan teman-teman ya, Bang. Sering dikatakan tenaganya kuat lah gitu kan. Suka kayak lempar mangga. Gitu kan. Jadi dari situlah saya penasaran gitu kan. Dan saya pernah lihat juga orang lempar lembing. Asik juga nih, saya bilang kan. Dan dari situlah semuanya berawal kan. Ya udah, daripada saya nggak ikut lomba ke Lubuk Sikaping, saya pilih lempar lembing aja. Oke, lempar lembing ya. Iya, nah, berarti lempar lembing ini bisa dibilang menjadi fokusnya Erit sekarang. Betul, Bang. Ya, Rit, mungkin teman Kato juga pada nanya lempar lembingnya udah kemana aja. Nah, ini pasti banyak yang tanya nih. Siap. Nah, kira-kira kemana aja yang udah pernah lempar lembingnya? Oke, baik, saya akan menceritakan semuanya lah, Bang ya, tapi dengan secara singkat aja gitu. 2017 saya mewakili Pasaman ke tingkat provinsi ya, Bang, di Padang. Di Padang. Alhamdulillah saya itu mendapatkan juara 1. Dan mungkin belum rezeki ya, saya nggak diberangkatkan ke nasional, Bang. Wah, kebetulan kenapa tuh? Tuan rumah waktu itu di Semarang, Bang. Semarang. Itu saya nggak dibawa itu karena itu ada limitnya, Bang. Limit itu kayak target yang harus dicapai. Oke. Jadi targetnya waktu itu 45 meter, Bang. Jadi pada saat itu posisi lemparan saya baru 40 meter. 40 meter. Jadi masih kurang 5 meter. Nanggung, Bang. Terus karena saya nggak diberangkatin itu, kemudian pengurus PASI Pasaman menawarkan saya untuk pindah sekolah, Bang. Pindah sekolah biar lebih fokus jadi atlet lempar lembing untuk Pasaman. Jadi pelatih saya itu mengetahui posisi saya sebagai orang kampung ya, Bang. Jadi saya ditawarin buat jadi atlet, ntar kamu bisa naik pesawat. Boleh dong spill nama pelatihnya, nggak apa-apa? Pelatih saya yaitu Bapak
Edi Warman. Kemudian kalau nggak ada Pak Edi Warman, ini Erit nggak jadi kayak sekarang nih kayaknya ya. Pak Edi Warman, Bang Muklis, dan abang-abang senior lainnya ya. Banyak ternyata ya. Kemudian saya juga diimingi kayak, lo kalau ikut Porprov, ntar lo dapat emas, lo dapat 50 juta. Wow, siapa yang nggak pengen ya? Ya siapa yang nggak pengen Bang. Jadi aku yang dengar 50 juta itu kayak, wih, Masya Allah, mudah-mudahan gitu Bang. Ya mudah-mudahan. Kemudian 2018 itu saya mengikuti seleksi dulu ya Bang buat ke Jurnas. Ke Jurnas. Ya itu saya seleksi di Padang. Dan alhamdulillah pada posisi itu saya mendapatkan juara 2. Juara 2. Ya, tapi alhamdulillah masih diberangkatkan untuk ke Jurnas. Ke Jurnas, oke. Dan alhamdulillah ke Jurnas 2018 yang bertepatan di Gelora Bung Karno Bang. Wih, GBK itu pertama kali. Pertama kali Bang, Masya Allah. Apa yang dirasain Rit? Wah, mimpi. Bangga banget Bang. Mimpi. Orang kampung bisa ke kota gitu kan. Wah, ini yang harus kita dengarin nih ceritanya teman Gato. Dan alhamdulillah di kejuaraan nasional pertama saya itu saya berhasil mendapatkan juara 2 Bang se-Indonesia. Juara 2 se-Indonesia, umurnya? Umur 18. Oke. Kasih tepuk tangan dikit. 18 tahun, juara 2 nasional. Wah, dan pada saat itu saya dikalahkan oleh atlet Papua Bang. Papua? Iya. Papua. Dikalahkan berarti jarak lemparannya lebih jauh dong? Jadi pada saat itu dia itu udah lempar 58 Bang, 58 meter. Waduh. Sedangkan saya masih 50-an. Oke. Kemudian posisi 3 itu diraih oleh Provinsi Palembang. Ya. Oke. Kemudian lanjut 2019 itu kami seleksi lagi namanya Kejurda buat Kejurnas Bang kan. Jadi Kejurdanya ini bertuan rumah di Kabupaten Sijunjung. Oke, yang di Sijunjung ya. Ya, Sijunjung Bang. Jadi alhamdulillah juara 1 kan. Kemudian juara 1 diberangkatkan lagi buat Kejurnas di Cibinong, Pakansari, Bogor. Dan alhamdulillah juga prestasinya naik sih Bang, itu udah lempar 55. Oke. Tapi cuman dapat juara 3 gitu kan. Berarti juara 3 perunggu ya? Perunggu Bang. Perunggu ya, oke. Jadi pada saat itu juga sekaligus seleksi PON, Prapon. Prapon. Tapi saya waktu itu belum lolos Bang kan. Jadi 2019-nya itu masih ada prapon sekali lagi, itu prapon terakhir yaitu Porwil. Ya di Bengkulu. Di Bengkulu? Iya di Bengkulu Bang. Dan alhamdulillah tanpa seleksi, tanpa dites, saya otomatis udah mewakili Sumatera Barat untuk Porwil. Wah, keren, Sumatera Barat coy. Jadi Bang di Porwil ini kisahnya sangat sedih Bang. Nggak apa-apa, boleh diceritain. Jadi gini. Kenapa sedihnya itu? Di Porwil ini seleksi terakhir, kemudian limitnya itu buat PON kan 59 meter. Sedangkan Bang posisi saya lempar pada saat itu 5899. Nyaris loh teman Gato. 1 senti doang 1 Bang. 1 senti doang ya. Gila. Gimana rasanya Rit? Sakitnya di mana Rit? Sakitnya tuh di sini Bang. Gak main-main. Gak main-main. Kemudian habis itu ya Bang, kami balik ke daerah masing-masing. Ya saya kayak trauma gitu Bang. Iya. Trauma, kemudian 1 tahun saya off. Saya balik ke kampung. Latihan apa segala macam nggak ada sama sekali Bang. Off total. Oke. Apa yang dilakuin? Jadi selama 1 tahun itu Bang, saya buka usaha sendiri Bang. Usaha? Iya. Usaha apa tuh Rit? Jadi saya beternak gitulah Bang di kampung. Jadi 6 bulan Bang, saya nggak ada main-main. Kadang ngelihat teman pergi jalan, sore pergi main. Saya nggak bisa Bang, saya terikat. Itu saya pergi kerja jam 6 subuh sampai jam 6 sore Bang. Itu apa ya, kalau bisa dibilang healingnya cukup memakan waktu yang lama ya? Lama Bang. Lama ya? Gila. Waduh. Kemudian terus ngapain lagi? Ya waktu itu juga orang tua saya
tinggalnya nggak satu rumah bang. Orang tua waktu itu tinggalnya di Padang kan. Iya. Jadi saya cuman tinggal berdua sama abang saya di rumah. Jadi apa-apa kami berdua gitu kan. Jadi pas genap 1 tahun pelatih saya ngabari saya lagi bang. Jadi pelatih saya bilang ya udah lo balik lagi aja latihan ke Lubuk Sikaping. Karena lo bakalan ikut PON di Papua. Gitu. Jadi Papua. Saya langsung kayak alhamdulillah bang kan. Semangat lagi ya. Semangat lagi bang. Karena mungkin ya udah rezeki kali bang ya. Jadi saya balik lagi latihan 1 tahun untuk persiapan PON Papua dan alhamdulillah akhirnya saya sampai di Papua bang. Itu pertama kali. Pertama kali di Papua bang. Oh ibaratnya dari ujung iya, ya bang. Ke ujung iya, ke Indonesia. Ujung. Iya. Sabang Merauke. Ya, Sabang Merauke iya, ya. Bang. Gimana perasaannya tuh waktu nyampe di Papua? Ya intinya bahagia banget bang. Karena di Papua itu ya bang, kita itu di atletik seluruh Indonesia dikumpulkan bang. Satu mes ya? Ya. Oke. Jadi gimana ya perasaannya itu melihat senior atlet-atlet yang berprestasi Indonesia itu udah lihat semua bang kan kayak wah gue bisa bakalan kayak gini nggak sih gitu kan bang. Ketemu teman-teman baru, pengalaman jelas, baru. Pasti bang. Rid, sejauh apa sih orang tua mendukung kegiatan Erid ini? Kalau buat orang tua bang ya jujur aja orang tua itu kayak menyerahkan semuanya kembali ke saya bang. Dikembaliin aja tuh gitu. Iya. Nah jadi apapun yang dilakuin disupport selalu. Disupport selalu. Ini yang harus kita ambil pelajaran ya teman Kato. Kenapa? Apapun yang kita lakukan itu harusnya kita mendapat support dari orang-orang yang ada di sekitar kita ya, terutama orang tua. Betul, bang. Nah, apa aja sih kalau boleh tahu nih? Apa aja sih kesulitannya dalam selama latihan nih? Ya kalau kesulitan sejauh ini sih bang, kalau dari hati saya bang ya, nggak ada sih bang. Nggak ada. Cuman kesulitan yang paling berat itu cuman rasa malas bang. Rasa malas. Betul. Nggak ada yang lebih berat daripada rasa malas. Nah, Erik kan cerita nih tadi teman Gato bilangnya waktu dia yang beda 1 senti itu ya, iya, itu downnya luar biasa. Trauma bang. lah ya. Trauma kali. Trauma ya. Gini nih, maksudnya trauma nih. Iya bang. Itu tingkat rasa malasnya juga tinggi juga. Iya bang, nggak pasti bang. Latihan lari atau apa segala macam. Nggak ada bang. Soalnya gini bang. Kalau kita nggak lolos bang buat PON Papua itu kan 2019 ya? Iya 2019. 2020. Jadi kita buat PON berikutnya itu kita nunggu 4 tahun bang. Oh gitu ya? Iya bang. Jadi PON ini diadakan sekali 4 tahun. Iya. Jadi saya mikir gini bang. Oh ya udah kalau saya nggak lolos PON ini mungkin 1 tahun atau 2 tahun PON berikutnya baru saya latihan deh. Kayaknya nggak ada motivasi lagi bang. Udah down ya. Udah down kali bang. Udah down ya. Soalnya PON ini nggak main-main bang. Pekan olahraga nasional. Iya nasional. Gitu, bang. Nasional. Nah akhirnya kan balik lagi nih semangatnya. Iya betul bang. Apa sih motivasi buat bikin semangat lagi gitu kan? Kan ini setahun itu teman Gato itu nggak lama, itu nggak sebentar gitu nah. Ya nggak sebentar. Jadi setahun dia nggak ngapa-ngapain. Malah apa ya healingnya kayak kerja dan lainnya ya. Nah kan butuh ngebalikin mood swingnya ke latihan itu kan butuh mood lagi gitu. Betul, nah. Bang. Gimana cara balikinnya selain ya motivasi dan lain-lainnya itu jelas gitu. Tapi ngebalikinnya itu gimana? Jadi motivasi saya pada saat itu bang ya, itu cuma satu. Saya udah dikasih rezeki buat lolos PON. Ya. Jadi saya nggak boleh nyanyain kesempatan ini. Soalnya pada saat itu saya baru berumur 19 tahun bang. 19 tahun loh teman Kato. Jadi kayak sebuah prestasi yang luar biasa lah buat saya. Apalagi ini PON. Nasional lagi ya. Dan ini perdana loh bang. Iya perdana. Atletik Pasaman Sumatera yang Barat. ikut PON di cabur atletik. Iya, Kebetulan pada saat itu saya ada senior juga bang. Jadi kita mewakili Pasaman dari cabur atletik itu ada 2 orang. 2 orang. Siapa tuh? Bisa dong di-spill, nggak ada masalah. Kalau
ditanya sih semua orang udah tahu bang. Ya, siapa itu tuh? abang senior saya, Fauma Devril Jumra. Nah, pada kenal kan? Gitu. Nah, mungkin besok atau di lain waktu kita undang Bang Faumanya ya. Siap. Tapi next dah. Nah, terus sekarang berarti Erit tinggalnya sekarang di mana? Saya tinggalnya di Gelora bang, Gelora. di Mes Atletik. Di Mes Atletik. Iya bang. Di Lubuk Skaping. Lubuk Skaping. Oke, di Lubuk Skaping. Di fasilitas gimana sih Rit di dalam itu? Sejauh ini ya bang, sejak awal ya ini udah masuk tahun ke-8 saya menjadi atlet atletik. Fasilitasi yang disediakan sampai saat ini baru mes, listrik, sama air bang. Di luar itu saya pribadi bang. Pribadi? Yes. Wow, banyak nih duitnya. Alhamdulillah bang. Banyak nih duit alhamdulillah. Alhamdulillah. Rit, bocoran dong. Itu kan udah beberapa nih yang dijuarai ya. Iya bang. Ada paling emas di nasional belum ya? Emas udah bang. Udah. Di mana itu? Itu di Prapon 2023 bang di Pakansari. Oh Bogor itu. Bogor. Nah, 2023. Spill dong hadiahnya berapa sih? Kepo nih. Mungkin gini bang. Mungkin orang ngira ya kalau kita juara nasional itu kita bakalan langsung kayak dapat bonus gede gitu bang. Kan? Tapi jujur ya ini saya nggak buat apa atau gimana gitu. Kita cuman dikasih medali sama piagam doang bang. Oke. Habis selain itu nggak ada. Pulang dari sana, balik ke Pasaman, ya udah lanjutin aktivitas seperti biasa bang. Kayak nggak ada kejadian. Kenapa bisa kayak gitu? Oh gimana ya bang? Kurang tahu juga sih bang. Oke. Yeah, nah banyak nih yang bisa sepikiran saya agak gimana jadinya ya. Iya, bang. Nah gimana cara ngatasinnya? Maksudnya gini loh, kan udah juara nasional nih. Betul bang. Ya kan pulang terus kembali kayak aktivitas kayak ada kejadian apa-apa. Pemberitaan di media juga saya pun juga jarang ngebaca ada atlet ini dan lain-lainnya. Betul, bang. Nah, gimana sih rasa hatinya dulu? Jadi gini bang. Kalau ditanya hati sih bang, mungkin karena kecintaan saya ya bang. Iya. Ke atletik ini lempar lembing. Jadi saya itu berinvestasi untuk diri saya sendiri dulu gitu. Oke. Apa-apa saya modali sendiri. Jadi saya kayak nggak mau lah bergantung ke orang lain bang. Oke. Karena bergantung ke orang lain itu kan pasti kecewa bang. Ya. Jadi saya cuman tanamin di diri saya sendiri. Hari ini saya latihan keras, berinvestasi untuk diri saya sendiri. Mungkin suatu saat nanti saya akan mendapatkan hasil yang tidak saya duga-duga gitu bang. Oke, menarik nih teman Kato. Nah, maksudnya gini, Ren. Sekarang latihannya berarti tetap pribadi aja? Pribadi bang. Pribadi. Ya. Nggak, pelatihnya gimana dong? Kebetulan kan pelatih saya sebagai ASN lah gitu kan. Ya. Jadi dia itu kerja dari pagi sampai sore. Jadi saya itu cuma dikasih program bang. Dan program itu menurut saya udah jadi tanggung jawab saya bang ya. Tanpa diawasi pun saya akan menyelesaikannya sampai selesai gitu. Berarti jadwal latihannya gimana, Rit? Jadwal latihan itu saya ada 2 sesi bang. 2 sesi? Pagi itu dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian istirahat. Ntar habis sholat asar jam 4 sampai jam 6. Jadi latihannya 2 kali sehari bang. 2 kali sehari? Betul bang. Oh, di Gelora itu juga? Di Gelora bang. Oh, oke. Nih, Rit, tadi kan kita udah sempat ngobrol juga sebentar ya. Iya. Nah, dengar-dengar nih, lihat atlet lempar lembing ini dari YouTube, bener nggak? Benar bang. Dari YouTube loh teman Kato. Betul. Nah, apa yang jadinya? Kayaknya kan nggak mungkin nih lagi scroll HP, lihat videonya, asik nih, cobain dah. Cuman nggak ada yang kayak Erit ini, nggak ada, Rit. Maksudnya cuman ngelihat akhirnya jeblos jadi atlet gitu. Iya, betul bang. Itu gimana inspirasinya itu ya? Jadi, kan teman Kato ya. Awalnya gini bang, waktu SMA itu
saya kayak gimana ya? Buat ke Lubuk Sikaping itu sebuah kebanggaan buat diri sendiri, Bang. Apalagi Kenapa? bareng teman-teman kan. Oke, naik motor. Naik motor. Iya. Jadi saya nggak mana ya? Saya nggak mau cuman pergi main-main doang gitu, Bang. Kan saya harus juara gitu kan. Oke. Akhirnya saya pergi ke warnet. Saya buka-buka YouTube, Bang kan. Jadi saya lihat teknik-teknik lempar lembing gitu kan. Sudah itu kan saya pulang, kemudian saya praktekin. Kayak gitu terus, Bang, kayak gitu terus. Nah, praktekinnya ini. Iya, Bang. Kan lempar lembing itu kan ada spesifikasi khusus nih. Iya, Bang. Kayak alatnya Iya. dan lain-lainnya. Iya, Bang. Itu gimana? Oh, ya, Jangan bilang bikin sendiri. dasarnya saya dari bambu, Bang. Dari Iya, bikin Bang. sendiri. Bikin sendiri. Menarik nih teman Kato. Berarti bikin sendiri ya? Bikin sendiri, Bang. Bikin sendiri. Iya. Tutorialnya berat dan kan itu ngaruhin kan? Ngaruhin, Bang. Ah, Jadi saya lihat di Google, Bang kan. ya. Panjangnya sekian, beratnya sekian. Udah saya perkirakan aja, Bang. Perkirakan aja. Iya. Mirip-mirip. Jadi setelah itu kan kemudian saya konsultasikan dengan guru olahraga. Iya. Dan alhamdulillah dipinjamkan alat dari sekolah, Bang. Pinjamkan Iya. alat dari sekolah. Kemudian Alhamdulillah. saya bawa pulang. Ya. Dan kebetulan pada waktu itu bulan Ramadan, Bang. Jadi pagi sampai sore ini saya nggak bisa ngapa-ngapain kan karena Ya. puasa, Bang kan. Jadi saya latihannya malam. Latihan malam, lembingnya dikasih lampu biar kelihatan gitu, Bang kan. Dan saya pernah matahin lembing, Bang. Ah, Iya, Bang. kenapa dipatahin? Jadi ceritanya gini, Bang. Ah. Pas saya ngelempar, jadi pas di atas itu dia patah dua, Bang. Lagi terbang nih. Iya, Patah dua. patah dua. Itu saking kuatnya atau gimana nih? Kayaknya iya sih, Bang, saking kuatnya. Saking kuat. Aduh, keren ini. Aduh, luar biasa nih teman Kato ya. Bikin sendiri, coba sendiri, praktek sendiri. Betul, Bang. Wah, sebenarnya atlet ini perlu inovatif juga nggak sih? Iya dong, Bang. Iya ya. Iya. Ya, kenapa? Soalnya jadi atlet ini nggak boleh manja, Bang. Nggak boleh manja. Iya. Setelah semua usaha di mana juara, yang membanggakan itu yang di mananya sih? Sebenarnya gini, Bang. Buat saya pribadi, seorang atlet ini yang membuat saya bangga itu bukan medalinya, Bang. Bukan saya kemana-mananya. Oke. Cuman prestasi saya itu, Bang. Misalnya tahun ini saya lempar 60 meter. Tahun berikutnya saya lempar 61 meter. Itu udah kayak membanggakan buat saya, Bang. Bukan dari medalinya, Bang. Bukan dari medalinya. Bukan, Bang. Nih teman Kato, jarang loh atlet yang kayak Erit ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya nggak tahu ya, maaf nih saya garis bawah ya. Minta maaf nih buat para atlet, bukannya apa ya. Tapi saya selalu excited ketemu orang-orang yang seperti Erit ini. Kan dia memang fokusnya memang adalah untuk membuat prestasi diri dulu. Ya, betul, Bang. Nah, Rit, kejuaraan apa yang akan berikutnya diikuti, Rit? Oh, jadi dalam waktu dekat ya, Bang, saya itu akan mengikuti kejuaraan apa, Bang? Kejuaraan nasional. Nasional. Sekaligus itu seleksi untuk SEA Games SEA Games 2025. SEA Games 2025 sekarang di mana sih? Kalau nggak salah di Filipina apa Thailand ya, Bang? Oh, oke, antara Kurang tahu juga, Bang, ya. Iya, oke. Jadi Kapan tuh? itu di bulan Agustus, Bang. Yang lokasinya di Solo. Solo. Ya, betul, Bang. Oke. Rit, apa pesan untuk anak-anak di Pasaman yang mau jadi atlet nih? Dari Rit sendiri nih. Pesan saya cuman itu ya, buat adik-adik junior saya, buat teman-teman. Kalau kita mau jadi atlet itu, jangan tunggu dulu fasilitas dari pemerintah ataupun orang lain. Tapi kita harus berkorban dulu buat diri kita sendiri. Dan yakinlah kalau kita berkorban buat diri kita sendiri, kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, Allah pasti akan ganti, Allah pasti akan balas. Asik. Itu nih ya pesan-pesannya ya. Iya, Bang. Wah, keren ini. Oh, nggak apa lagi ya. Banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan. Tapi berarti motivasi diri itu yang paling utama ya.
Nah, baik teman Kato, ini kayaknya sangat menarik sih. Tapi ada tapinya. Mungkin kita tidak cuma masyarakat Kabupaten Pasaman, tapi juga orang-orang yang ada di Indonesia mungkin ya. Kita selalu mendoakan atlet-atlet Indonesia ya Rid ya, terutama Bang, semoga bisa membanggakan negara kita. Amin. Jujur dari tadi saya duduk depan-depanan sama Rid ini. Jujur ya, lihat jaketnya itu loh, ngiler saya lihat logo bendera apa Indonesia dan Garuda yang di sebelah kirinya itu loh. Itu sangat wah keren nih ternyata punya loh kita Kabupaten Pasaman berpatut sangat bangga punya. Betul, Bang. Kita berharap akan di masa depan nanti tidak hanya di Kabupaten Pasaman tapi di seluruh tempat yang ada di Indonesia akan muncul atlet-atlet kebanggaan dari Indonesia ini. Amin. Contoh kita berharapnya nggak cuman Erit doang nih dari Kabupaten Pasaman ya. Kita banyak lagi nih atlet-atlet yang luar biasa. Yang lain ya, ada Erit-Erit yang lain. Itu yang betul. kita menjadi sebuah harapan buat kita ke depannya. Pesan terakhir dari Erit buat semua penonton teman Kato. Oke. Pesan terakhir. Pesan saya ya cuman itu ya. Kalau kita mau jadi atlet yang sukses, kita harus berkorban dulu buat diri kita sendiri. Oke. Saya Bang, jujur ya, buat mencapai jaket ini, Wah. itu saya pergi seleksi ke Surabaya Bang, pakai dana pribadi. Dana pribadi? Iya, jadi kebetulan waktu itu ada kejuaraan mahasiswa Bang, se-ASEAN. Se-ASEAN? Iya. ASEAN loh guys. Jadi itu ada seleksi dulu Bang. Seleksinya itu kebetulan di kampus Universitas Surabaya. Oke. Itu pada tahun 2023 Bang ya. Jadi saya itu mewakili kampus saya Bang. Kebetulan saya kan masih mahasiswa di ITS Katulistiwa atau biasa dikenal YAPAS ya Bang. Iya. Buat seleksi itu Bang, saya berkorban duit saya pribadi ya. Itu 5 juta Bang. Wah, disebutin nih nominalnya guys. Ya jujur aja Bang ya. Soalnya ya. kan kita transit dulu Bang kan. Ya. Dari Padang ke Jakarta. Jakarta baru ke Surabaya. Ada uang gantinya nggak? Nah, jadi saya nggak ngarep juga sih Bang buat diganti gitu kan. Dan alhamdulillah saya pergi seleksi, saya lolos Bang. Alhamdulillah. Saya lolos mewakili Indonesia Bang. Itulah makanya saya dapat jaket kebanggaan ini. Aduh, kasih tepuk tangan dong. Aduh, ngeri. Red, ini mungkin belum yang terakhir ya, tapi ini sebuah pertanyaan. Satu aja ya. Siap. Kalau seandainya tidak jadi atlet, Erit jadi apa sekarang, Rit? Gitulah Bang. Kalau pelatih saya ngomong, kalau saya nggak pindah ke Lubuk Sikaping jadi atlet, mungkin saya nggak jadi apa-apa sampai sekarang Bang. Nah, dia nggak jadi apa-apa ya? Iya Bang. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Mungkin takdir saya lah Bang jadi atlet kan. Iya. Terima kasih untuk Erit. Semoga selalu membanggakan untuk Pasaman maupun Indonesia nih Rit. Amin. Ya, buat ini terutama buat apa ya? Asian Games ya. Iya kan? Ya, Asian Games ya. Insya Allah ya. Insya Allah Bang. Insya Allah ya. Kalau ada rezeki lah Bang. Kalau ada rezeki. Oke. Baik teman Kato, mungkin itu aja nih buat malam ini atau buat kali ini. Kita nextnya tulis dong di kolom komentar mau siapa gitu. Nah kita akan coba cari narasumber hebat lainnya. Nah untuk penutup saya cuman bisa bilang gini, kalau sekarang ada Erit, buat kedepannya kita nggak tahu nih siapa aja lagi yang akan menjadi atlet-atlet hebat seperti Erit ini. Setiap masa itu pasti ada orangnya, setiap orang itu pasti ada masanya. Baik teman Kato, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.